Assalamualaikum, Sampurasun. Untuk alumni SMA 96, saya Budi Budiana dari Tembilahan, alumni Semansa tahun 96 mengajak kalian semua untuk meramaikan dan hadir pada acara reuni Perak 25 tahun Semansa 96. Kami tunggu kalian teman-teman semua, mari kita ramaikan Ira Hadi. Kami tunggu di acara ini nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Monas, saya mengajak rekan-rekan alumni Semansa Sukabumi Angkatan 96 untuk menyukseskan acara reuni Perak virtual 25 tahun kebersamaan. Tunggu tanggal mainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua, salam semangat reuni dari reuni Perak Semansa 95. Sangat bersyukur di hari ini kita semua bisa bersyukur, bisa berkumpul di satu ruang Zoom meeting gitu ya. Bukan walaupun kita tidak bertemu dengan langsung, tapi alhamdulillah ibu-ibu ini, ibu-ibu yang sangat padat jadwalnya ini berkenan meluangkan waktu untuk sekedar berbincang ringan dengan sesama teman yang mungkin sudah lama sekali nggak ketemu ya. Mungkin kita semuanya udah tidak tahu kabar, tidak tahu apa gitu kan. Ya intinya ini forum salah satu dari reuni Semansa 96 yang akan diadakan nanti insya Allah di bulan Desember. Itu dalam rangka 25 tahun kelulusan kita sebagai alumnus dari Semansa Sukabumi. Gak kerasa ya, friend? Kita semuanya ini. Kadang aku hanya mampu melihatmu, kamu yang telah tangguh, dan kamu yang tidak pernah rapuh. Rindu ingin bertemu. Rindu membelenggu ragu. Aku takut mengganggu. Posemu dan standarmu mungkin sedikit menggangguku. Tapi aku yakin semua yang bertalu-talu membuat ragu ini itu akan hilang kalau kita sudah bertemu lagi. Kayak sekarang ya. Sekarang ini walau siapalah aku yang takut membuatmu malu, tapi kabarmu aku selalu ingin tahu. Agar ceritamu yang dulu, yang seru, yang selalu membuat rindu, itu kini akan beradu lagi di sini. Selamat datang teman-teman semuanya, Ibu Inti Pertiwi dan Ibu Erni Rahman. Selamat sore. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita di sini nggak usah ini ya, nggak usah pakai ibu-ibu gimana? Iya tuh, nggak usah pakai ibu-ibu, sebut nama aja. Iya. Biar santai, kita kembali ke throwback 25 years ago. Oke, biar kita semua santai gini. Sekali lagi ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalian di sini itu sangat membuat saya menjadi tersanjung atas waktu yang sudah diberikan. Walau tadinya ragu-ragu, tapi nggak disangka loh kalian-kalian ini yang sangat padat schedule-nya bisa meluangkan waktu dan berkenan ya. Nah, ini kita di sini mau bincang-bincang aja. Kebetulan di sini banyak ada teman-teman yang setidaknya menjadi inspiring friend. Intinya seperti itu deh. Konten ini adalah sebagai wujud hanya untuk mewakili dari di antara sekian banyak orang-orang hebat yang ditelurkan oleh Semansa 96 gitu. Dan alhamdulillah yang berkesempatan dan berkenan untuk hadir bersama saya di sini itu diwakili oleh kalian berdua gitu ya. Kita mulai ya. Satu-satu ada Ibu Erni Rahman. Mungkin Ibu Erni Rahman nggak banyak kata. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Rahman. Saya adalah istri dari
sudah dikaruniai 2 orang putra dan putri, yaitu Zaki dan Safa. Sejauh ini aktivitas saya adalah tenaga pendidik. Saya sudah 25 tahun menjadi tenaga pendidik. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih menjadi sebagai guru TK. Saya ada usaha pemberdayaan masyarakat, terutama penggiat para perempuan-perempuan penggerak yang bisa mendukung pendapatan ekonomi keluarga. Saya merintis usaha di tahun 2013 di bawah naungan produksi kami, yaitu saja salah satu produknya adalah Cireng Crispy. Motivasinya adalah sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Di mana keberadaan saja harus bisa memberikan dampak positif, khususnya bagi lingkungan masyarakat sekitar yang nantinya akan berpengaruh kepada pengembangan ekonomi kreatif, karena saya yakin UMKM yang kuat adalah penopang ekonomi yang hebat. Ini dia pabrik Cireng Crispy saja. Kali ini kita lagi produksi cireng isi. Usaha ini dibangun di 2013. Dulu karyawannya baru 4 orang. Sekarang alhamdulillah semuanya yang bergabung di Sajakun itu sudah ada 140 karyawan. Ini salah satu produk unggulan kita yang best sellernya itu adalah Cireng Crispy sambal rujak. Dan alhamdulillah sekarang sudah lebih dari 30 varian produk. Jadi itu adalah bentuk inovasi ya, supaya usaha ini tetap berjalan. Oke, selain itu juga di Saja ada program bela, beli, dan jual kembali produk teman. Jadi saya menampung beberapa produk teman-teman UMKM yang tidak bisa dijualan tapi dia mampu produksi. Jadi kami menampung produk teman-teman untuk bisa dijual di Saja. Saya juga aktif di berbagai kegiatan sosial, terutama dalam perlindungan anak. Saya adalah pengurus RW Ramah Anak klaster 4 di bidang pendidikan. Saya juga penggerak tim PKK, kader-kader, juga para tim PR, para pemuda, juga penggerak anak-anak di taman baca, supaya menumbuhkan minat baca terhadap anak-anak. Setiap bulannya kami juga membersamai anak-anak yatim, jadi ada santunan yatim secara khusus. Kami berharap bahwa keberadaan ini tidak hanya juga bermanfaat buat karyawan saja, tetapi berdampak positif bagi lingkungan sekitar. Dan dari sekian banyak aktivitas yang saya lakukan, saya kembali bahwa adalah saya seorang Erni. Saya adalah seorang istri. Saya juga memposisikan diri sebagai seorang ibu. Alhamdulillah saya mengantarkan putra saya dari juara tingkat sekolah, tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan sampai kepada tingkat internasional. Financial Literacy, Muhammad Zaki Nur Fajar, Indonesia. Tentunya dukungan keluarga itu yang paling sangat penting buat saya pribadi. Dukungan masyarakat, dukungan teman-teman dari tim penggerak PKK, dan dukungan yang luar biasa dari Ketua TP PKK Kota Depok dan Dinas Pemerintahan Kota Depok, dalam hal ini adalah DPA PMK. Juga banyak sekali komunitas-komunitas yang saya ikuti selama ini mensupport saya, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat. Kami sebagai karyawan merasa terbantu dan awalnya kami tidak memiliki pekerjaan, jadi memiliki pekerjaan. Beliau juga sangat menginspirasi banyak wanita, tentunya wali murid dan guru-guru di sekolah. Dengan keberadaan beliau di sekitar masyarakat ini, alhamdulillah bisa membantu perekonomian keluarga. Walaupun Bunda memiliki banyak kesibukan, Bunda tetap bisa mensupport saya, sehingga akhirnya saya bisa turut serta menjadi Indonesia representatif, bisa mewakili Indonesia ke ajang kompetisi internasional ekonomi Olimpiade, peraih medali silver, medali perak dalam ajang tersebut. Saya sebagai suami juga sangat mendukung maju terus untuk istri saya, Ibu Erni Rahman. Tentunya dengan keberhasilan beliau sangat memberikan peluang untuk menciptakan lapangan kerja
di tingkat lingkungan, di tingkat kelurahan, bahkan di tingkat kota. Bu RI juga sangat familiar di kalangan para penggiat-penggiat kegiatan sosial di lingkungan karena kontribusinya sangat banyak. Sukses untuk seluruh perempuan Indonesia, perempuan Depok berdaya untuk Indonesia maju. Aku terharu loh liatnya beneran deh. Hebat pisan. Terharu. Dan Hebat. itu ceritanya video profil yang dibuat oleh DPAPM Kak Cit. Waktu itu ada perempuan inisiator Kota Depok. Jadi memang saya nggak sempat buat video profil, akhirnya itu saja yang ditayangkan. Udah luar biasa Bang. Ya sampai jadi terharu ya. Ternyata dia ini adalah seorang businesswoman yang membranding dengan produksi muatan lokal ya. Muatan lokal yang ternyata sudah sangat membahana, yang juga merupakan usaha pribadi kuliner dari jajanan, itu CEO juga kepala sekolah dari sebuah TK, luar biasa, penggiat-penggiat dari kegiatan-kegiatan yang banyak itu, ibu dari 2 anak, dan mengantar putra-putrinya juga tidak sembarangan ya, udah sukses sekali menjadi anak-anak yang hebat, dan tentu di tangan dia itu menjadi seorang yang akan insya Allah luar biasa juga ya. Beliau juga seorang motivator bisnis ternyata, yang mulai meluas dan sudah selekat seperti produknya Cireng yang lekat di hati masyarakat. Oke. Demikian mungkin profilnya Bu Erni. Kita satu-satu kita keep dulu. Kita selanjutnya ke Ibu Inti Pertiwi ya. Aduh, saya takut salah menyebutkan nama. Inti Usah Pertiwi pakai nanti Ibu, ada ya. Cit. Nah iya bener ya, nggak usah ya. Nggak usah nyebut itu. Biar ini ya, biar kelihatan masih berteman gitu ya. Iya tuh, kagok Masih saya mau seumuran. dipanggil Ibu. Oke, coba sekarang kita lihat profil yang satu lagi. Ini juga mungkin pasti tidak kalah hebatnya lagi ya. Silahkan kita lihat sama-sama. Baik, di sini ada data diri. Saya bacakan ya. Dr. Inti Pertiwi Naswari, SPMSI. Oke. Lebih enak sih kayaknya yang punya namanya deh yang membacakannya. Saya tuh malah jadi jomplang ya. Saya nggak akan sempet emang kalau bikin itu ya, Iya. bikin Nggak apa-apa, profil. Bu. Tadi memang sebetulnya. Nah, silakan. Ya makanya waktu dan pas tempat. ya nggak tunuhun Citra Erni ya. Makanya saya kemarin agak ini juga, saya kasih CV ini harusnya saya bisa bikin CV yang agak ini CV untuk kepentingan formal ya. Jadi mungkin hanya beberapa teman-teman yang PNS mungkin yang paham, misalnya diklat penjenjangan ya, ini Iya. diklat untuk eselon 3. Iya, Kemudian pangkat ya, sebenarnya ini kalau untuk pertemanan sih sebenarnya CV ini nggak perlu ya. Ya, nggak apa-apa, tapi ini biar tahu juga sih. ya. Biar kita jadi Nah, ini jabatan saya sekarang Cit, Direktur Perlindungan Hortikultura. Ini baru saya dilantik bulan Maret ya, Maret kemarin. Jadi baru April, Mei, Juni, Juli, Agustus, baru belum 6 bulan ya, baru. Rumah saya di Jati Asih. Dekat dari Cibubur, dari Depok juga nggak terlalu jauh kalau di Jati Asih. Ya. Terus pendidikan ya, saya S1, S2, S3 juga di IPB, cinta dengan IPB, nggak nggak mau keluar biar deket aja, karena S3 memang dapat beasiswa, pilihannya banyak, tapi ya supaya nggak jauh ya tetap di IPB. Terus ke bawah sih apa ya yang di bawahnya itu kegiatan terakhir ini seperti wah, karena saya lihat ini kurikulum CV-nya ini ini mah
Ini mah ya makanya ini CV formal. Dikira teh mau ditayangkan. Ditayangkan ini CV formal. Tidak apa-apa, Jadi, buat ini aja. Jadi ini Luar CV biasa yang nih. kalau Luar misalnya biasa. dibutuhkan untuk pekerjaan lah. Jadi saya pasti memberikan CV ini. Ya ini pendidikan S1, S2, S3 di PB, selesai S3 2016 ya, terus di bawah mah rata-rata semua paling informasinya hanya informasi ini ya. Terus Cit, apa namanya, ya terakhir ini saya sering jadi pembicara lah, narasumber di berbagai kegiatan ini, terus publikasi juga saya beberapa kali menulis di media-media nasional. Pada saat itu saya sedang menjabat kepala bidang distribusi pangan dan terakhir kepala bidang harga pangan. Di situ memang kami harus menghasilkan satu tulisan-tulisan rutin hampir seminggu, sebulan 2 kali atau 3 kali ada tulisan-tulisan yang diberikan. Ini biasanya menyoroti mengenai harga pangan di Indonesia. Kemudian kegiatan akhir-akhir ini selain pekerjaan sehari-hari ya, saya nggak pernah ngerasain WFH. Saya WFO setiap hari saya harus masuk ke kantor, kecuali kemarin pada saat COVID. Jadi saya juga pernah kena COVID bulan Maret Februari Maret saya pernah kena COVID. Nah itu boleh ya, mau nggak mau memang tidak boleh ke kantor ya. Tapi selama sehat kita bekerja setiap hari. Aktivitas saya mungkin ya selain pekerjaan sehari-hari, saat ini banyak sekali permintaan sebagai narasumber. Mungkin yang terakhir, Cit, halaman terakhir ya. Permintaan sebagai narasumber dalam hal dianggap sekarang keahlian saya adalah di dalam perlindungan hortikultura. Meskipun sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya saya bicara mengenai harga distribusi pangan, kemudian ya pemasaran seperti itu. Nah, mulai tahun 2021 sejak di jabatan saat ini banyak berbicara mengenai perlindungan hortikultura sesuai dengan pekerjaan yang akhirnya saya di situ. Walaupun sebenarnya ilmu saya mah nggak pas. Saya tuh S1 agribisnis, S2 saya ekonomi pertanian, S3 saya masih dalam ekonomi pertanian, pembangunan wilayah. Tapi sekarang saya ditugaskan di Direktorat Perlindungan, itu menyeberang, karena kemarin ada lelang jabatan ya, challenge buat saya. Akhirnya saya jabatan yang saya incar ya perlindungan tanaman, dan ternyata alhamdulillah bisa lolos sehingga di jabatan saat ini. Kalau secara keluarga, suami saya Raden Yadi Ahmad Ghazali, SMA 3, 1 tahun di bawah kita ya, tapi usianya sama, dari SDL tuh CP SDL bukan ya, SDL. Kenal lah dengan beberapa teman kita tuh yang dari SMA 1 kan banyak yang SDL, kemudian suami saya SMP 3, SMA 3. Jadi dijodohin sih ceritanya itu aja. Jadi dijodohin ceritanya, jadi baru telat menikah ya, saya menikah baru umur. Jadi Erni tadi udah besar anaknya, anak saya masih kelas 4 SD. Saya menikah tahun 2009 umur 31. Anak saya 2, Nafiza dan Edgar itu kelas 4 dan kelas 2 SD di SD Lab School Cibubur. Jadi masih jauh ya dibanding Erni. Saya masih kecil, anak-anak ini masih butuh perhatian dari ya, bagi-bagilah waktu. Sekarang suami saya yang kerja dari rumah, jadi anak-anak dengan suami saya didampingi, saya setiap hari ke kantor. Itu kali, Cit, perkenalan awal ya. Bukan perkenalan, bukan perkenalan, updating data aja ya. Kalau perkenalan udah kenal. Ada foto-foto kegiatannya juga nih. Coba ada beberapa foto-foto kegiatan yang kemarin. Kalau tadi kan Erni sudah ada profil lengkap ya, jadi mungkin bisa ditambah
foto-foto kegiatannya? Coba sebentar. Foto-foto kegiatan terkini atau yang ini? Sebenarnya kalau PNS mah ya begitu ya kegiatannya. Jadi saya itu mungkin kalau teman-teman saya di Facebook aktif, Cit. Saya selalu update. Ternyata kalau nah ini suami, anak, ya sama Erni, dua anak. Sama. Ya cuma saya masih kecil-kecil ini mah masih kelas 4 SD, yang paling besar perempuan. Nah ini dibikinin. Wah, keren nih. Hortikultura, Ya. pertanian maju, mandiri, modern. Oke, luar biasa. Insya Allah. Nah, ini tadi saya bilang pada saat saya ada di Badan Ketahanan Pangan menjadi kepala bidang distribusi dan harga pangan, ini begini kerjaannya, ke pasar ya, melakukan operasi pasar. Ini yang kanan bawah ini saya kemarin sempat dikasih kesempatan ke Spanyol untuk belajar mengenai akses pasar. Oh, yang Madrid tadi ya, saya baca Madrid. Iya, Madrid. Iya, ini lumayan lah. Kerja itu mah ke pasar gimana sih kalau ini memasarkan komoditas. Nah ini saya pernah pada zamannya sekitar 2-3 tahun yang lalu, ini saya aktif di sini, ini hampirlah setiap ada saja yang wawancara ya, karena ini saya harus menjelaskan mengenai harga pangan. Kan kalau harga pangan mah isu-isu aktual ya. Ini pasti banyak media-media yang pengen tahu perkembangan harga pangan. Survei statistiknya ya. Ya. Nah ini kegiatan bersama Menteri Amran sebelum ya periode yang saat ini. Ini pernah juga saya ikut pertemuan di Hanoi, Vietnam, kemudian mendampingi beliau dalam acara-acara kunjungan lapangan ke pasar, atau yang kiri atas nih presentasikan satu aplikasi e-commerce-nya ke petani, langsung ke Pak Menteri ya. Nah, ini kemarin saya ya, makanya saya kalau weekend Cit, justru saya itu banyak undangan. Jadi undangan pada saat saya memberikan seminar seminar BIMTEK gitu ya, itu di weekend. Kemarin itu hari Sabtu tuh full, saya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu ngisi seminar atau bimbingan teknis ya. Sekarang kan begini modelnya ya. Kita diminta online, banyakan online. Jadi banyak sekali undangan-undangan yang rata-rata kalau di luar pekerjaan saya ya di weekend. Kalau ini kan seperti ini kan Disnatalis Unpad weekend memang mengadakannya Sabtu. Tapi kalau kegiatan saya sehari-hari justru kalau hari kerja susah saya. Jadi ini karena padatnya kegiatan sehari-hari, Cit. Iya, oke. Oh, ini mah ya. Ada dua profil yang sangat membuat saya ini luar biasa deh pokoknya. Karir dan keberhasilan itu milik persepsi diri sendiri ya. Milik persepsi orang lain juga, tapi setiap posisi karena mata telinga dari yang mengamati mungkin ya, memupuk bakat dan membenih cita-cita, membuatnya memanen manis dari semua hasil itu. Tentu saja semua ini punya story masing-masing ya. Ibu Erni dengan segala sepak terjangnya, dengan bidang usaha yang berbeda dengan forma regular dari seorang inti pertiwi yang sangat banyak role-nya, ya dua sisi yang menurut saya cukup mewakilkan nih dari keberhasilan perempuan-perempuan jebolan Semansa 96. Buat itu kita semua akan coba tahu lagi lebih dalam tentang kalian, proses kalian seperti menjadi sekarang, dan tentang perjalanan kita dari SMA menuju keberhasilan sekarang ataupun pada saat masa SMA dulu. Oke, let's go. Throwback from 25 years itu. Oke, aku mau tanya nih sama Erni nih. Erni nih waktu mau denger reuni nih ceritanya, yang terlintas pertama kali apa tuh? Dari Semansa reuni itu terlintasnya apa? Wow, aduh, apa? Wah, ya. Tentunya ini adalah sebuah silaturahmi ya.
sudah sekian lama kan Cit ya, 25 tahun itu luar biasa. Lama sekali ya. Ada satu hal gitu yang wah ini jangan-jangan ada di antara sekian banyak teman-teman Reuni yang akan jadi reseller cireng saya barangkali. Tetap ya, tetap. Melebarkan sayap. Benar Ya, itu ya, karena memang peluang. Ya, kita harus cerdas membaca peluang ya, termasuk peluang dari Reuni Perak ini buat saya ya. Ya. Sip. Nggak ada yang salah satu contohnya mungkin Bu Inti sendiri ternyata belum tahu nih cirengnya ya. Ya, eta bukunya gunanya Reuni salah satu ya. Benar. Nah, itu. Rada ruas mungkin saya tuh kuper gitu ya, meninggal kenal Erni gitu sekarang dengan cirengnya. Barangkali saya sebenarnya udah makan cirengnya cuman nggak tahu ini teh Erni. Ya, gitu. bisa jadi karena memang sekarang itu Inti sudah betul. cireng rujak itu kan memang saya bagian dari salah satu pelopor adanya cireng rujak juga. Jadi artinya dan sekarang itu sudah banyak varian pendamping rujak cireng merek lain ya. Jadi alhamdulillah ini mungkin menjadi motivasi bagi para UMKM untuk membuat produk sama ya sebagai kompetitor, tapi tetap saya jadikan itu sebagai sebuah motivasi. Gitu. Itu Cid, kalau dibaca menyikapi ini, kalau saya silaturahmi paling utama ya, pembuka pintu rezeki. Nah itu salah satunya, ini ada peluang nih teman-teman barangkali memperkenalkan salah satu produk. Itu mungkin sejauh ini respon positif berarti ya ketika terlintas pertama kali Reuni gitu ya. Oke. Ya. Kangen dan rindu pastinya ya. Nah, ya. Kalau Inti sendiri gimana nih? Pertama kali ada Reuni Perak, apa sih males banget, sibuk deh atau apa gitu? Gini Cid, ya di grup ada kan grup 31 juga ada ya. Jadi udah heboh lah. Cuman ya pasti saya juga sesuatu hal yang membuat saya excited ya menghadapi itu. Cuma memang saya jadi di dalam grup itu biasanya saya juga suka jadi ya pasif ya. Tapi saya tahu informasi gitu. Jadi yang satu hal yang saya tunggu-tunggu ya, karena memang saya kalau ada bertemu dengan teman itu recharge semua energi ya. Karena kan kita tuh udah dijejali dengan pekerjaan gitu ya. Nah, kita ingin mencari suasana baru itu adalah salah satunya dengan bertemu teman lama. Pada saat bertemu teman lama pasti kita menanggalkan apa yang saat ini ya bagi saya saat ini tuh yaitu tadi semua panggil ibu direktur gitu kan. Jadi bagaimana saya harus tampil menjaga image, bagaimana saya harus tampil berwibawa di kantor gitu. Kalau udah ketemu teman-teman udah nggak ada itu ya. Udah ya kalau bicara kayak urang maneh gitu ya, kumaha kita tampil sebagai kita apa adanya dan itu kangen untuk seperti itu gitu. Jadi pastilah tuh Cid ya Reuni ini buat saya mah recharge dan saya nunggu lah momen ini. Karena kalau udah bertemu dengan teman-teman itu kan kita ketawa, kita mengenang masa-masa itu kan udah lupa waktu biasanya ya. Nah, itu. Jadi saya sangat nunggu momen ini ya. Nah, mudah-mudahan waktunya nggak bentrok nanti dengan pekerjaan. Kalau udah dengan pekerjaan itu akan sulit. Mudah-mudahan saya pasti akan usahakan pisan. Berarti rata-rata semua respon positif ya. Wah, ini padahal sebelumnya nih terutama aku ya sebagai yang punya beban untuk bisa mengambil sedikit waktu dari kalian berdua orang-orang sibuk ini, wah itu bebannya besar loh. kita ragu apa ya seorang Erni Rahman mau ya gitu kan, ada waktunya ya, atau seorang Inti, aduh gimana ya nanti masih kenal aku nggak ya, kan gitu. Tapi ya alhamdulillah aku senang banget akhirnya kita semua memang bisa sama-sama ya kita sedikit aja mengulang-ulang gitu untuk refreshing pikiran kita dari keseharian itu ya, sangat berguna bikin kita awet muda lah istilahnya. Iya benar. Iya. Imunnya. Sebenarnya sih ya Cid, sebenarnya sih saya percaya Erni juga kita nggak ada yang berubah ya dari kita 25 tahun yang lalu. Saya tetap Inti gitu, saya tetap Inti yang dulu. Saya nggak akan nanti misalnya orang teh beda status, enggak, pasti teman-teman kita tidak seperti itu ya.
Jadi makanya itu yang ditunggu-tunggu, bukan untuk misalnya orang geus ayeuna geus jadi kieu ye, urang ayeuna bukan. Tapi karena teman-teman kita inilah yang mengembalikan kita ke masa-masa dulu, ke masa-masa yang kita itu dengan tanpa beban. Ayeuna mah udah beban teh nya, udah di dia beban teh banyak gitu. Dengan mereka lah kita kembali gitu ya. Sama kayak keluarga. Dengan mereka lah kita kembali, makanya itu menjadi satu recharge ya. Pasti energinya akan beda deh setelah itu, pasti kita lebih inilah refresh ya gitu. Iya, refresh. Intinya seperti itu, refresh. Aku mau tanya lagi nih. Dulu ada nggak sih tempat favorit dari kalian berdua waktu di sekolah SMA? Aku mah bakso apa itu? Cid? Bakso Sabah, Mas Broto. Mas Broto. Nah itu. Broto paling. Inti sama, inti teh botol kayaknya ya. Sama kan kita mah nongkrongnya karena di Mas Broto. Belum ada menurut saya bakso yang seenak itu yang saya tahu ya, tapi karena emang masih ya dari sekian banyak tempat itu di SMA yang paling saya ingat ya bakso itu. Karena memang SMA tuh agak lebang Cid buat Ani pribadi gitu. SMA tuh kalau mau dibilang gelap itu rada-rada gelap ya, tidak terlalu banyak hal yang spesial kalau menurut. Makanya kalau ada makali inti kenal saya ya Ti ya. Itu mah intinya SMA, aduh, SMA itu saya tuh Cooper, ya maklum dari Cisaat gitu kan, ke kota gitu ya Cid ya. Karena memang image di mana SMP Necis, Cisaat. SMP Necis inti. Jadi kan biasa kita itu orang Cisaat itu kalau mau ke Sukabumi itu kan bilangnya ke kota, Cid. Jadi mau taunya. Betul. Mau naon gitu ke kota gitu. Dan memang pertama kali saya masuk SMA itu ada sebuah pergolakan batin sih sebetulnya, karena saya tidak mau ke SMA 1. Saya maunya ke SMA Cibadak gitu ceritanya awalnya ya. Nah, tapi jadi gitulah keinginan orang tua, tapi ya alhamdulillah ya saya lulus lah intinya gitu kan. Tidak ada yang terlalu spesial. Nem keluar biasa saja gitu kan. Ya seperti inti tentunya ya Yeri ya kan. Biasanya saya hafal kalau orang-orang pinter. Seperti itulah gitu. Ya itu yang saya ingat, bakso itu. Ya. Sama sih. Sama Masjid Baru Ulum. Karena saya RMBU. Masjid, betul. Ini juga sama, bakso juga. Saya mah bakso, ya bakso Mas Broto. Kayaknya aku mah sering lihat ini di teh botol kopo. Kayaknya teh botol kopo di mana? Pas lagi tanjakan antara anak kakak kelas ke bawah sama kita di atas kan kelas 1 mana? Ada koperasi. Koperasi, ya, saya suka juga di koperasi. Ya, ingat wae Citra mah. Ya, saya juga suka koperasi. Cuman kalau istirahat, ya biasanya di eta Mas Broto mah suka minta sumsumna geuning. Kita gitu-gitu geuning sumsumna. Ya, sama. Berarti intinya kita mah jajan ya, Er ya. Ya, jajan. Kenapa saya ambil tema jajan dulu, karena biasanya sesuatu yang paling menyenangkan ya dari dulu itu yang tidak ada beban ya jajannya itu. Ya, benar. Sebelum kita melangkah ke reminding yang lain-lain, itu pasti jajan itu yang utama tuh. SMA tuh jajanan gitu kan. Jajanan apa lah. Ada apa? Ada saya mah mau ngejawab perpustakaan, mau datangnya ke perpustakaan mah. Tapi mau nongkrong di tukang bakso mah sering. Ada apa lagi ya jajanan dulu tuh terus ada Tante Siska di Tuncang. Berarti inti untuk bakso kita satu frekuensi ya. Satu sama ya. Tapi kalau matematika IPA mah jigana aku mah enggak sefrekuensi yang inti. Mas beda. Tenan naon lah. Nu penting aya bakso sefrekuensi. Tapi kan kalian sebenarnya sama ya, IPB dua-duanya ya. Ya, IPB. Ya. IPB ya itulah namanya jalan cerita ya. Beda-beda. Dulu tuh kalau misalnya tempat favorit kan ada nih ceritanya. Ada nggak sih guru yang masih diingat? Coba aku pengen tahu nih inti nih. Sebutin guru 3 orang yang masih diingat, yang berkesan deh pokoknya.
Nah, Oh, saya mah yang berkesan positif dan negatif nih ya. Saya ingat Pak Naryo, matematika. Ya, Pak Edi. Pak Naryo, pasti ingat kan? Orang-orang fisika pasti ingat Pak Naryo. Pak Edi fisika, Pak Hasan kimia, banyak hampir semua saya ingat Cid. Bahasa Inggris Bu Sofi, sejarah aja saya ingat ada guru sejarah Bu Agnes ya, bahasa Indonesia Bu Nani. Iya, Bu Agnes. Bu Nani. Ya kan, geografi Pak Johar. Pak Leli elektro ya komode namanya pasti kita semua kenal ya, Pak Leli elektro selebritis itu. Iya, terus Pak Harun ya agama ya Pak Harun ya, Bu Sahate yang kecil, Bu matematika tuh Bu Ani ya, Bu Ani yang tinggi cantik ya. Cantik. Hafal saya mah hampir semua hafal Cid kalau guru mah. Alhamdulillah ya, berarti masih inget ya. Kalau buat Erni nih, kalau pelajaran yang paling dulu dihindarin apa ya? Aduh, katanya yang paling disukain deh, yang dihindarin deh kayaknya lebih seru. Aku mah emang dari dulu tuh hal-hal yang sifatnya berbau apa ya namanya, sebetulnya sih semua mungkin rata-rata aja gitu. Cuman yang paling takut itu teh bisa teh gitunya duka kunaon eta teh bahasa Inggris urang teh kumahanya baheula mah gitu. Ayeuna kumaha bahasa Inggrisna? Kenapa? Karena terpaksa kan kalau S2 itu kan memang harus bisa ya, TOEFL-nya juga harus bagus dan alhamdulillah saya lulus juga S2 ya. Selesai jadi ya mungkin apa ya harus dengan keterpaksaan akhirnya bisa juga. Gitu. Ada tuntutan gitu ya? Ya ada tuntutan gitu kan. Baru ya merasa mungkin, bahwa bahasa Inggris penting. Sepertinya kalau saya suka pelajaran matematika, fisika, kimia, majikan sakelas jeung inti gitu ya. Cuma nah, aku mah biologi gitu kan. Jadi jadi mungkin ya gitu seperti itulah gitu. Ampun Bang jago lah Kak Inti mah. Biasa bisa wae nih mah. Aduh, ampun. Ya, dari semua kayak gitu, cerita kayak gitu, ada nggak sih momen-momen tersendiri di SMA itu yang bikin kalian menjadi apa ya, kayak tonggak ya, semacam kayak tonggak atau momentum yang membuat kalian seperti menjadi saat ini, itu ada nggak sih sekiranya bekal yang di SMA yang dirasakan gitu? Misalnya ada kejadian apa yang bikin kalian, oh ya udah sekarang aku menjadi gini tuh gara-gara SMA dulu aku pernah ini, atau guru diajarin sama gurunya siapa yang aku suka karena aku pelajarannya apa, atau gimana gitu? Ada nggak Inti kayak gitu buat seperti saat ini sampai menjadi seperti saat ini? Pasti ya, SMA itu kan salah satu jalan saya ya menuju saat ini ya, Cid ya. Jadi pasti hal-hal yang di SMA itu jadi pijakan ya. Kita kan mau ya apa namanya sampai titik ini tentu harus melewati masa SMA. Jadi buat saya ini ya R-nya saya kan kelas 1 tuh. Saya tuh tahu pisan tuh. Di 1-2 teh ada Yeri ya. Yeri itu kan temennya dari SMA tuh udah dari SMP udah terkenal tuh orang paling pintar di SMP 2 saya ya. Yeri. Kemudian di kelas saya itu ada Yeri sama Heri Susanto itu ya. Nah, waktu masuk kelas 2 itu kan 21 ya, kan Yeri, Johari, wah nama-nama orang pintar semua nggak bersatu ya. Dari kita. Ya, Yeri, Johari, Norman ya. Tadinya yang ranking Heni, nah itu Dinar di mana Dinar? Dinar mah duanya ya. Jadi kalau saya lihat ya di teman-teman 31 ini memang pinter-pinter. Jadi di situ teh ya menempa ya Cid ya. Menempa kita juga untuk terpacu ya. Saya kader lah Bu Yeri mah ada Yeri, Johari gitu ya. Yeri, Johari, Norman, Heni itu yang saya merasa aduh itu jadi membuat saya, nah kalau saya mah memangnya ngobrol misalnya di sama itu jadi rada-rada suka disebut barudak mah sok mahiwal cenah batur naon teh kabur, saya mah pasti nggak mau diajak kabur sok gitu kan. Jadi
Kalau saya mah memang senang belajar. Kalau itu mah hiwal nanti itu resep. Senang belajar. Saya senang belajar. Memang saya senang belajar dan saya senang mengajari. Jadi maksudnya gini, dulu teh ya Cit, waktu saya kelas 1 tuh saya bareng sama banyak yang dari kelas 1 ke 2 1 ya. Teman-teman SMP 2 Cit, Nunung, Leni, Lani ya. Itu teh. Saya saking seneng ngajar, saya sebenarnya lebih seneng ngajar tibatan di posisi sekarang ya. Saya kan ngajar di IPB sampai tahun 2005. Saya masih ngajar di IPB. Saya saking senengnya tuh ngumpulin orang, Cit. Ngumpulin si Nunung kan deket tuh waktu itu rumahnya di Bayangkara. Ngumpulin teman-teman untuk ngajarin gitu. Apa tadi yang di sekolah saking ya. Karena saya memang seneng. Jadi waktu SD SMP juga saya ngumpulin bukan alo ya, sepupu-sepupu gitu ngajarin gitu. Jadi memang nyaita meureun mahiwalnya saya senang belajar. Memang saya senang belajar gitu jadi kalau misalnya di kelas teh aya nu mahiwal aya si Oboy kan ngajakan kabur wae si Alay gitu kan ngajakan kabur wae Yudanya. Tapi tetap ya. Jadi bagi saya tonggak tadi kalau Citra bilang tonggak ya SMA itu menjadi tonggak, menjadi pondasi yang cukup menguatkan saya sehingga dalam posisi saat ini gitu. Mungkin kalau saya tidak terlalu besar persaingan di kelas 31 ya, mungkin saya nggak terlalu menghadapi hal-hal yang sifatnya perlu tough gitu ya. Di 31 menurut saya itu ngegojlok juga. Bukan target saya harus ranking sekian, tetapi ya memang suasananya ya, auranya aura yang membuat persaingan jadi membuat motivasi. kita harus buat kita harus belajar gitu. Itu sih saya mah. Iya luar biasa. Kalau buat Eri sendiri ada nggak kayak gitu atau mungkin pernah mengalami titik terendah di sekolah hingga membuat bekal sampai saat ini bahasanya ya, sebetulnya mungkin saya tuh melihat mental ya. Jadi mental itu dibangun memang dari sejak awal karena saya kan orang Cisaat. Makanya saya itu di SMA itu saya ngekos, Cit. Saya ngekos. Ngekos itu di rumah uaknya Endah. Pas depan Masjid RMBU itu kan ada gang. Ada kos-kosan di situ. Ya, saya pernah ngekos. Jadi selama 3 tahun itu saya tinggal berbeda-beda. Pertama saya di rumahnya uak saya di Ciaul. Kediat juga nate ya. Terus kedua saya di rumah tante saya di Nangleng. Terus yang terakhir saya di Endah. Karena apa? Saya secara jujur, mama sama bapak saya itu tidak mengantarkan saya orang manja. Jadi lamun aku pengen makan bakso Mas Broto teh, Cit, kurang teh kudu nabung heula saminggu. Bener. Nah, itulah yang membuat saya, makanya saya sampai ke sekolah aja sudah alhamdulillah. Jujur. Jadi saya tidak memikirkan prestasi saya harus ranking 1, ranking 2, ranking 3, tidak. Saya sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan anak-anak semansa yang luar biasa itu gitu ya. Itu bagi saya mah udah uyuhan, Cit. Gitu. Jadi memang perjalanan itu membawa saya mental karena bapak kan saya seorang pengusaha ikan. Ya kan? Bapak pengusaha ikan. Jadi dan bapak itu sama mama saya itu orangnya tidak bro-broan gitu loh, Cit. Jadi kalau saya harus ongkos gitu, tidak tinggal di rumah saudara gitu kan. Di saudara juga saya sambil bantu-bantu gitu kan, menyiapkan semuanya, makan semua luar biasa, Cit gitu kan. Ternyata itu membuat saya membuat Ani di sekarang itu punya mental itu gitu. Bagaimana kita ngebangun usaha itu ternyata luar biasa. Jadi saya berterima kasih sama mama bapak Ani tuh yang nggak pernah memanjakan anaknya gitu. Saya melihat segi positifnya di situ. Dulu mah saya suka protes, Cit. Nah, tuh bapak tuh ibaratnya katanya pengusaha ikan, kata orang mah orang ada. Masa iya gitu saya jajan aja kudu Rp250 bari jeung ongkos. Jadi kalau harus makan Mas Broto teh kudu ngumpulkeun saminggu bari jalan kaki heula sampai Cibaraja. Kebayang enggak, Cit?
Nah, Benar, itu adalah sebuah pengalaman luar biasa perih masa SMA itu. Ya kan, sampai baju aja, baju seragam itu selalu itu baju dari keturunan kakak saya. Jadi saya itu nggak bisa menunjukkan nggak bisa inilah kalau di SMA negeri itu gitu kan. Sampai suatu saat ini saya bercerita, dan momen yang paling saya ingat ketika saya dipanggil sama Bu Nani, guru bahasa Indonesia. Jujur nih, saya harus ceritakan hal ini karena apa? Saya dipanggil sama Bu Nani ke kantor hanya untuk dibelikan sepatu baru. Karena Bu Nani ngelihat sepatu saya udah nggak layak. Coba bayangkan, Cit. Masya Allah, sampai begitu ya? Sampai itu, padahal mama dan bapak saya itu bukan tergolong orang yang tidak ada sama sekali gitu. Tapi memang saya nggak dimanja. Gitu. Sampai waktu ke IPB juga, saya masih tinggal di rumah paman saya juga sama. Gitu. Dan saya alhamdulillah Bapak hanya ngasih 1 kali saja, per semester aja gitu, uang bulanan, dan saya ngajar privat jadi guru tari. Makanya bisa dilihat di profil saya, mungkin nanti ya ada sedikit di yang saya buat PDF itu, kegiatan saya itu, kegiatan itu. Kalau mau dihitung kok 25 tahun mengajar, dari tahun berapa mengajar, keluar SMA aja 96. Ya kan? Ya kan, betul. Nah, betul. Ya, saya sudah 25 tahun, begitu keluar SMA, masuk IPB, saya sudah mencari uang sendiri dengan jadi guru tari, guru privat, guru TK, guru TPA gitu. Ya, bisa mengumpulkan uang minimal untuk biaya itu. Dan saya bersyukur ternyata mental itu membangun saya saat ini. Jadi luar biasa ya, bahwa sukses hari ini adalah perjuangan masa lalu. Benar nggak itu ya? Betul. Benar. Perjalanan yang penuh perjuangan ya, terjal, tapi sekarang menikmati hasilnya. Dan alhamdulillah, sedikit pun saya bersyukur dibuat seperti itu sama bapak mama saya. Dan akhirnya saya selalu ingin berpikir bahwa dimanapun saya berada, setidaknya bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat. Amin. Luar biasa. Gitu loh. Jadi itu istimewanya mungkin masa SMA buat saya, luar biasa, penuh perjuangan, Citra, ya Allah, luar biasa. Sama-sama. Ya, jadi dua-duanya ini semuanya punya background masing-masing ya, dengan jalannya sendiri ya, itulah. Ternyata memang betul itu ya, proses tidak mengkhianati hasil itu kayak gitu ya. Inti suka belajar, inti suka belajar, hasilnya itu adalah sekarang ya. Iya, secara akademis ya. Saya menjadi seorang tukang cireng, langgap ya. Sekarang kuat, ya, mentalnya dibangun seperti itu. Jadi memang betul. Saya pikir Citra salah mengundang saya, Cit. Enggak dong. Justru itu jadi motivasi atau ya, Cit ya. Sebenarnya kalau saya mah disebut lempeng-lempeng aja ya, orang mungkin tidak akan ada, mungkin tidak ada yang meragukan, si Inti enak nggak S2, S3 mungkin ya. Jadi justru yang kayak Erni, justru punya perjuangan kayak Ani ini ya, menurut saya itu bisa jadi motivasi buat siapapun gitu ya, bahwa apa yang kita hasilkan saat ini itu tidak mudah gitu loh, penuh dengan perjuangan. Itu saya kagum pisan, saya baru tahu deh cerita seperti ini ya. Sampai ke SMA gitu ya, mungkin kita jarang ya teman-teman hanya beberapa paling SMA yang harus ngekos gitu ya. Karena kita rata-rata, apalagi kalau saya mah dari komunitas SMP 1 ya, eta deui gitu sebenarnya teman-temannya ya. Namun dari Cisaat di daerah situ ya. Ya. Ini justru teman-teman ini nih panitia nih Citra, Cepi gitu, harus menemukan teman-teman kayak Erni yang bisa membagikan cerita yang sebenarnya kita nggak tahu. Mungkin kalau saya mah si Inti mah biasa, pasti bakal gitu ya mungkin ya gitu. Kalau Erni justru saya jadi ada ya selama SMA tuh ternyata ada teman saya yang begini, karena relatif saya juga nggak banyak kenal yang itu. Satu-satu dulu ada, cuman yang dari Yeni saya ingat dari Warung Kiara, hanya itu mungkin orang. Ada si Alay ya, si Andri itu juga dari Cisaat.
saya malah muji nih ke Erni ya, dan saya jadi alhamdulillah kesempatan hari ini saya jadi tahu cerita-cerita seperti ini. Iya, betul, betul. Ya, itu gunanya kan kita Iya. bersilaturahmi dengan seperti ini. Ya karena dari semua hasil manis itu ya pasti selalu ada kok yang rasanya harus diiris-iris dulu gitu ya. Iya. Jadi masing-masing dengan prosesnya, mungkin tidak mudah juga bagi seorang inti mencapai seperti sekarang yang karena kita juga tidak tahu kan, walaupun notabene misalnya S1, S2, S3, tapi kan siapa yang tahu ya perjuangan dia seperti itu, bagaimana jatuh bangunnya itu kan. Saya jatuh bangun di S3 sih sebenarnya. Kalau tadi pertanyaannya SMA soalnya masing-masing ya. Iya. Kalau di SMA tadi kalau SMA tadi ya relatif datar lah saya di SMA gitu ya tadi kalau pertanyaannya SMA. Kalau Erni mah mulai dari SMA sudah seperti itu perjuangannya menurut saya itu hebat gitu ya. Karena rata-rata kan kita ya teman-teman dekat saya mah rata-rata datar gitu ya masih dari situ. Kalau Erni harus ngekos sampai harus diperhatiin Bu Nani dikasih sepatu saya mah benar. Saya saat ini kalau ada Bu Nani lihat ya, makasih banyak saat itu entah Bu Nani inget apa enggak sama saya, tapi itulah yang paling terngiang gitu. Bu Nani sampai manggil saya dan bilang ke saya ini buat beli sepatu, saya sampai nangis di kantor saat itu, inget banget saya. Jadi ya luar biasa Cit. Tapi memang nih saya sedikit cerita ya. Saya itu walaupun sekarang sudah jadi anggaplah punya usaha, tapi mama saya itu pesan tidak boleh meninggalkan sebagai guru. Ya kan? Makanya sudah 25 tahun saya tetap jadi guru TK. Karena kata mama saya, siapa tahu Cireng itu adalah berkahnya kamu ngajar 25 tahun. Nah, seperti itu ya. Karena Cireng kan 2013 ya, baru kemarin lah, baru belum 8 tahun gitu. Jadi ya alhamdulillah semua pendewasaan, semua luar biasa ya pada kehidupan kita semua ya Cit ya. Iya. Oke. Ya begitu ya, luar biasa ya. Saya sampai nggak bisa berkata-kata ini mau kayak mana. Jadi semua teman-teman juga dari sisi proses dan dari sisi hasil ya semua punya standar keberhasilan sukses masing-masing tentu saja. Tapi yang kita bisa dipoinkan di sesi kita ini ya bagaimana keberhasilan itu menjadi manfaat untuk semua orang, mungkin seperti itu ya. Jadi standar sukses itu bisa menjadi manfaat yang bukan sukses buat diri dia sendiri, tapi kita bagi yang lain. Nah, terutama dengan cerita-cerita seperti ini sangat memotivasi, apakah itu dengan perjuangannya seorang inti yang sampai jenjang pendidikan sebegitu tinggi dan seorang Erni yang begitu struggle melalui hidupnya gitu kan, itu membuat beliau sampai seperti saat ini gitu. Luar biasa sih, aku sampai bingung nih mau ngomongin apa. Tadi ketika semua yang hal terhebat yang sudah kita lalui semenjak dari SMA sampai sekarang itu, ada nggak sih momen terhebat di SMA yang berkesan gitu? Maksudnya tidak cuma buat diri sendiri ya, maksudnya saat SMA 1 menjadi apa atau mendengar SMA 1 bagaimana gitu? Ada nggak sih momen terhebat buat kalian dari SMA 1? Dulu ya, saya coba jawab. Jadi kalau SMA 1 buat saya, karena memang kan Cit tadi beda sama Erni ya, kalau saya kan memang leluhur saya di SMA 1 ya. Bapak saya, ibu saya, kakak saya, om saya, semua rata. Jadi SMA 1 itu buat saya adalah kayak sekarang keponakan saya kan sekarang SMA 3 katanya lebih bagus ya dari SMA 1 nih Sukabumi perkembangannya. Saya tetap bilang gini, sok gue tuh kalau berani mau ke SMA di rumah, kata saya maksudnya karena saya mau dia juga ke SMA 1 gitu. Masih jadi cinta alma mater berarti ya? Iya, saya mah kalau sama SMA 1 mah udah inilah, karena memang ya leluhur semua garis keturunan saya banyaknya dari SMA 1. Nah, jadi kalau ditanya apa yang itu ya bagi saya SMA 1 itu sudah mendarah daging ya. Jadi sudah menjadi satu apa ya? Jadi, kalau saya misalnya nih ketemu di kantor ya dengan dari Sukabumi cina.
pasti kan akan ya tadi itu juga lah SMA 1 gitu. Jadi keeratan dengan para alumni di SMA 1 ini cukup, ya berarti kan saya sealumni dengan almarhum bapak, ibu saya, kakak saya, berarti saya satu alumni nih. Jadi kalau kemarin tuh kita reuni, ingat Cit, tahun sebenarnya reuni yang besar itu teh, itu saya datang sama kakak saya, ibu saya, Reuni om saya akbar gitu. itu ya? Reuni itu akbar. Berapa ya, angkatan itu lupa ya? Iya, itu semua saya datang bawa ibu saya, terus ipar saya juga kan Kang Matrius juga di SMA 1. Jadi kita sama-sama lah semua. Bagi saya menjadi bagian dari SMA 1 itu adalah suatu kebanggaan ya. Dan saya tidak pernah terpikir untuk ke SMA lain di Sukabumi, meskipun termasuk saya sekarang ke keponakan saya, janganlah, udahlah, terus SMA hiji ngapain pikir SMA 3, nggak ada kita sejarahnya di SMA 3 gitu. Jadi buat saya SMA 1 kan punya sejarah gitu, Cit. Jadi mungkin berbeda dengan yang lain, bagi saya SMA 1 ada sejarahnya. Jadi apa yang membuat apa yang menjadikan tadi pertanyaannya SMA 1 spesial ya, buat saya sangat spesial, dan hanya satu gitu, hanya satu yang ya SMA 1 itu hanya satu, dan itu yang menjadi bagian dalam hidup saya gitu. Jadi kalau spesial ya sangat spesial. Di dalamnya apa yang saya lalui juga saya nggak terlalu banyak ini ya, kerikil gitu ya, melalui di SMA gitu. Kesannya juga sangat berkesan. Tidak ada hal-hal yang noda gitu ya dari SMA 1, nggak ada. Jadi buat saya ya sudah menjadi bagian dari hidup saya SMA 1 dan keluarga besar saya gitu, Cit ya. Oke. Hebat ya. Kalau Erni gimana nih? Ada nggak? Kalau saya ya seperti yang tadi saya gambarkan ya, agak sulit, tapi saya bahagia dan senang sekali karena saya tercatat sebagai alumni SMA 1. Mantap. Nah, artinya itu kan ya brandnya SMA 1 kan luar biasa ya. Ya dulu itu emang SMA paling bagus lah ya, dibandingkan mungkin. Jadi saya berbahagia saya bisa mengikuti apa yang mama bapak saya mau, masuk SMA 1 dan saya lulus dari SMA 1 dan saya menjadi alumni dan saya bersama-sama teman-teman nanti di Reuni Perak 25 tahun. Mungkin itu ya kalau saya sih ya, Cit. Inti ya. Rame ya ini kalau misalnya. Ada nggak kakak kelas yang diinget nih? Ayo, siapa yang mau jawab? Saya mah Cooper puntennya. Nggak bisa, harus jawab, ayo. Nggak apa. Amanya tuh ayat kecengan pisan. Nah, ini bener kan? Aku mah nggak apa. Itu anak-anak nama dibuka tuh. Ari kecengan mah nggak ada, bener, Cit. Aku mah kakak kelas. Kan apa tuh baheula teh anu jangkung main basket sahanya. Main kecengan. Jangkung pemain basket. Saha Kang Topan. Eta hungkul. Kang Topan paling Topan mah satu jangkung. Topan lumayan lah Kang eta Juli Agung. Eta 2 tahun di atas kita. Juli Agung. Polisi itu. Gak banyak apa. Cewek kakak kelas cewek pernah ditindas gak sama kakak kelas cewek? Aku mah pagaweanana ditindas wae da baheula. Gak ada juga nah aku mah. Tidak berkesan meren Cit anima jadi terapal, terberkesan di tindasna. Nyata teu apal teh ya. Apal teh barukan sabang apal teh baheula we sabang pujeng Desi Aryani teh ning, Cit. Oh iya. Aku kelas 3-4 coba uyuhan hari aku leutiknya. Ari Desi jangkungnya. Ari Cici jangkung. Sok diheureyan inti ku si Cici teh kieu. Mun jalan jeung aku mah tuh diri cenah Gusti Agung. Nah, saya teh sama Cici teh masih hubungan saudara nih. Oh, gitu. Aki Ojon, akhirnya Cici teh Aki Ojon teh sama jadi Aki gitu aya barisna. Jadi di Sukabumi mah jika ya, saya baris lainnya di Sukabumi mah. Tadinya pakait wae gitu lah. Iya. Sampai sekarang sih kalau sama Cici mah kita sudah sering komunikasi ya kalau sama Cici mah. Nah, masih Cici mah saya sekarang komunikasinya eta we. Kan sering jualan-jualan tah, Ci. Iya. Nah, iya. Pantau IG
Dan Iya, iya, parcel iya. apa hampers lebaran ya, waktu itu saya sempat beli di Cici. Ya, alhamdulillah lah banyak teman-teman SMA yang masih. Ya, Amelia juga kan. Berarti Ayah Nulia, Ayah Nudesi masih ingatnya. Teman Masih laki-laki ingat. yang ingat sehari. Teman sekelas mah insya Allah ingat kali ya. Ingat Morona Ada teman sekelas. Yuni, ada Andang, ada Andy. Kemudian adik kelasnya. Ah, komodo ya di kelas mah. Inti ada nggak yang diinget nih? Adik kelas. Aduh, kalau saya mah kakak kelas banyak, sok saha. Adik kelas aya nu dikecengan baheula. Ingat Cit, aya namana Tommy gini, Tommy teh SMP 2, ketua OSIS SMP 2. Aduh. Eta teh Iya, benar-benar manis-manis gitu kan orangnya. Nah, manis-manis kasep pinter deh. Nah, itu teh ada kelas tadi bukan sama saya aja, sama anak gara-gara barudak SMP 2 tah lulusan SMP 2. Ti cenah teh si Tommy teh cenah gawean cenah urang geroan, cenah urang eta cenah biasa lah. Aduh, ya bener ya. Iraha deui coba nyari ibu direktur. Ngomongin adik kelas. Tah, ai nama baru tahu si Tommy teh saudaranya suami saya, coba alah. Tapi ku saya diomongkeun we, "Pah, baheula mah da mama teh resep da ka si Tommy." Tah si Tommy teh bener lah. Tapi kan rada-rada kara resep tah, ada kelas ada Tommy, aya Andre tah. Andre nu polisi ayeuna. Iya. Andre polisi. Adik kakak kelas juga banyak lah, 1 tahun di atas, 2 tahun di atas. Kan saya pas Kibra dulu ya pasti sama Kang Matrius, enak jadi ipar Ya, coba. dulu. Cobanya dulu Matrius. Nah, enak ipar, enak nikahnya sama adik saya. Kang Matrius. Cerita ya. Bener, Iya, Kang Topan, tadi Juli Agung, di atas banyak, itu di atas setahun kita kan Akbar. Akbar IPB bareng. Yoga gini, banyak lah, tahu lah beberapa. Ketua OSISna Pang Panji kan. Perempuan mah no eta tah. Atau perempuan mah saudara saya tuh Teh Gina, Teh Ratih ya, terus Lita Munggar. Ya, eta terus no yang punya eta Cit sate yang yang punya Linda bukan yang Sanggar suka Senam. joget aerobik. Sate itu sana namanya tuh. Linda, kalau saya Linda bukan ya? Enggar, teh panggilannya. Itu Ya yang punya aerobik ya. Keriting. Oh, keriting ya bisa. Iya. Erni nggak kenal nih. Aduh, Erni kemana wae di sekolah. Inti, ilain, anima pokoknya mah masuk pulang sekolah gitu, ulangan geus we itu SMA teh. Ari dulu ekskulna naon tah? Erni ekskulna naon? RMBU, abi mah soleh. RMBU mah berarti jeung Wawat ya? Eri, Robi, RMBU teh. Johari, ya. Johari gitu. Teh teh ekskulna teh setiap hari Rabu bangun teh inget keneh da nih mah. Eta Katanya hukumnya. Tapi kan sekarang Eri sudah berubah itu ya enggak? lihat nggak itu YouTube-nya? Si Eri mah ampun. Ketua RMBU ya. Matakna tadi baru komentar Cit di grup. Ya Rima tidak pernah lepas namanya kasih tak sampai cek saya. Kacau ini ya. Ya itulah. Iya. Seru ya. Tapi kalau misalnya sekarang mau tanya nih, kalau misalnya kalian nggak seperti saat ini, dulu ada nggak sih pernah punya cita-cita? Nah, ini suatu cita-cita kalian bukan sih kayak gini tuh? Posisi kalau Ani emang cita-cita tuh jadi guru emang. Makanya tercapai ya. Ya, tercapai jadi guru, terus juga memang Bapak kan seorang guru yang juga pengusaha juga kan, pengusaha ikan. Jadi memang saya tuh memang niatnya itu kepengen bisa bermanfaat gitu kan. Gimana ketika usaha ini dibangun itu berdasarkan, jadi ceritanya gini Cit. Aku rumah itu di daerah Depok, itu depan rumah saya itu ada satu rumah tempat nongkrong barudak tening anu putus SMA, putus sekolah. Terus kadang malam-malam teh genjreng-genjreng tepugu, kadang pada minum gitu kan, pas depan rumah eta teh. Suatu saat aku bangun dan saya bilang gini sama Allah, ya Allah,
jadikanlah saya orang yang bermanfaat buat anak-anak itu. Itu ya, jadi makanya saya ingin nanti berbagi dengan teman-teman, mungkin kekuatan niat itu luar biasa. Dan alhamdulillah Cid, sekarang anak-anak yang itu semua jadi karyawan saya. Mereka jadi tukang adonan cireng. Nah, jadi memang itulah yang saya ingin sampaikan ke teman-teman, bahwa kekuatan niat itu luar biasa. Jadi ketika kita punya niat, kita pengen membuka lapangan pekerjaan, pengen membuat orang lain, ternyata Allah mudahkan jalannya. Tidak terbayang sama Ani sendiri, dari mulai karyawan 2 orang sampai sekarang adalah ada 140 orang. Ya, berarti itu adalah kekuatan doa di mana keberadaan kita pengen membuat orang lain bermanfaat. Itu sih yang ingin saya sampaikan Mah di reuni ini. Ya, mudah-mudahan menjadi sebuah pencerahan lah, motivasi. Jadi nggak usah cita-cita tuh mah nggak usah pengen kaya, itu mah bonus ya. Nggak usah pengen bermanfaat, itu sudah cukup insya Allah. Iya. Oke, ya. Kalau Inti sendiri gimana nih? Saya mah Cid, tadi sebenarnya saya juga cita-cita tuh pengen jadi dosen. Saya seneng ngajar. Bagi saya tuh tampil di depan orang, bicara kepada orang banyak itu punya sesuatu apa ya. Jadi pada saat kita memberikan pengetahuan, informasi sehingga mereka paham, terus mereka bisa bertambah gitu ilmunya, itu buat saya tuh pencapaian. Jadi kalau ditanya misalnya sekarang, ya apa ya, dulu tuh ceritanya waktu kan saya PMDK ya, masuk IPB. Saya memang pengen ke IPB. IPB masuk ke PMDK. Selesai S1 itu memang saya lebih cepat jadi saya 3,5 tahun sudah selesai, itu saya langsung S2. Nah pada saat saya S2 itu saya memang ngajar di kampus. Jadi IPB untuk jurusan agribisnis sampai angkatan tahun 2002 itu pasti ketemu saya karena saya ngajar di kampus. Jadi kalau ditanya sekarang saya apa yang sudah saya capai sekarang, ya memang inilah yang harus saya capai gitu. Kalau saya ya tidak terlalu di luar dugaan, ya juga tidak terlalu saya merasa ada yang belum saya capai. Ini sudah pencapaian saya yang memang sudah seharusnya saya capai gitu sebagai sebagai pribadi yang punya target gitu ya Cid. Memang saya harus kuliah, kemudian saya harus, bapak saya waktu itu ini silakan kalau mau lanjut sekolah. Nah kalau tadi saya sama dengan Ani, saya mungkin tidak akan pernah ditakdirkan menjadi orang kaya nih. Kenapa? Karena memang ini mah cerita ya, curhat. Di pegawai negeri semua orang tahu ada beberapa pilihan ya. Kita mau milih jalan yang mana itu ada. Jadi kalau pegawai negeri kaya dari pekerjaan itu seharusnya nggak seperti itulah ya. Jadi saya selalu bilang bahwa apa yang saya peroleh ini, apa yang saya bawa pulang ini harus halal, ya, harus halal karena itu akan dimakan oleh anak-anak saya. Bapak saya selalu bilang kalau uang tidak halal, nanti anak-anak kamu tuh nggak akan tumbuh baik gitu. Jadi itu jadi prinsip saya, sehingga apa yang sudah saya jalani sampai sekarang, saya nggak punya prinsip banyak prinsip gitu ya Cid ya. Cuman saya mah yang saya lalui adalah selalu harus di jalan yang benar, karena memang banyak tantangan ya, banyak tantangan untuk kiri kanan gitu. Ini selalu jalan yang benar. Tadi saya sepakat sama dengan Ani memberikan kebaikan bagi orang lain. Itu yang penting, bukan mau jadi ya itu mah bonus, termasuk jabatan sekarang pencapaiannya kumaha. Kalau menurut saya mah ya sesuatu hal yang oke, orang menganggap itu luar biasa, tapi bagi saya ya ini kan saya berkarir itu suatu saat akan mencapai satu titik tertentu lebih cepat dari orang lain, ya itu mah bonus gitu. itu mah memang mungkin saya ya lebih dari orang lain dalam hal mengejar itu, nanti orang juga akan sama-sama menyusul. Itu saya mah nggak terlalu ini Cid, bukan yang orang tuh kadang ngelihat saya tuh gini, wah dia mah ngoyo gitu ya, wah si itu mah ngoyo pasti enggak. Saya mah orang rumahan, dari teman-teman tahu lah, saya mah bukan orang yang rumahan, orang rumahan. Nih saya mah apa ya,
ya mending di rumah gitu ya, mending sama keluarga daripada orang harus kalau kerja karena disuruh kerja bukan mencari-cari pekerjaan gitu. Itulah mungkin sih ya agak beda dengan Ani ya, karena Ani wirausaha pasti. Kalau saya kan ini apa namanya pekerja ya, saya pekerja ya staff lah, beda pasti dengan wirausaha. Iya, pada dasarnya sih semua dua-dua teman saya ini luar biasa ya kalau aku bilang sih ya. Jadi semua berproses mungkin intinya hanya memenuhi hanya sebagai apa istilahnya ya prioritas dan standar itu milik masing-masing lah intinya seperti itu ya. Karena aku itu jadi ingat sama kata John Wooden itu loh, kalau bakat adalah pemberian Tuhan, jadilah rendah hati gitu ya. Terkenal adalah pemberian orang, jadilah bersyukur. Tapi kesombongan adalah pemberian diri sendiri. Maka berhati-hatilah seperti itu mungkin ya. Cit, suaranya kurang kenceng, Cit. Oh iya. Kurang ini. Kayak sok. Ya, sudah jelas belum? Ya, lebih jelas. Tadi sudah diulang ya? Ya, ulangi tuh. Tadi saya nggak dengar tadi naon Citra. Kuma. Ya, intinya semua ini apa namanya teman-teman aku ini yang dua ini luar biasa sekali gitu ya. Intinya semua punya proses dan goal masing-masing karena standar dan prioritas kesuksesan yaitu kembali lagi kan memang kan milik semua ya. Jadi kalau kata John Wooden itu karena bakat itu adalah pemberian Tuhan seperti itu kan. Jadilah rendah hati. Maka terkenal itu juga pemberian orang, jadilah bersyukur. Tapi kesombongan itu pemberian diri sendiri. Maka berhati-hatilah gitu kayaknya ya. Ya, benar. Jadi dua-dua teman saya ini sangat luar biasa. Teman-teman itu memang kadang-kadang memang membuka mata kita dari yang mulai terdekat hingga jauh. Teman itu juga perkenalan yang hanya mungkin bisa saja tersekat oleh apa? Karena menyeret kita dalam ruang dan waktu yang berbeda. Mungkin seperti itu. Aduh, sebenarnya masih banyak yang kita mau bincang-bincang, tapi ini waktunya sudah mepet di sholat. Iya. Intinya satu kata aja, satu apa ya? Satu pesan buat teman-teman mungkin pada saat yang berkaitan dengan reuni ini mungkin dari Inti bisa dan selanjutnya nanti disusul sama Erni, silahkan untuk kaitan dengan reuni ini. Reuni ya. Oke, bagi saya reuni Semansa ini 25 tahun ini satu momen yang saya tunggu-tunggu ya. Bagaimana kita bertemu menanggalkan semua apa yang sedang kita kenakan saat ini ya, menjadi kembali flashback kepada 25 tahun yang lalu. Tidak ada jabatan ya, tidak ada materi yang harus diunggulkan. Kita adalah sama dalam satu ikatan, sama-sama murid SMA Negeri 1 Sukabumi ya, yang bangga akan alma maternya ya, yang ingin saling mendekatkan diri kembali setelah 25 tahun terpisah oleh jarak ya, terpisah oleh keadaan. Tapi inilah momen kita untuk berkumpul kembali, mendekatkan kita kembali, bersiraturahmi kembali. Karena itu saya sudah tidak sabar menunggu momen ini. Itu Cit ya. Ya, alhamdulillah ya. Erni silakan kalau ada yang mau disampaikan. Oke, menambahkan saja ya, sebetulnya hampir sama. Sekali lagi, jadikanlah reuni 25 Perak ini adalah ajang buat kita bersilaturahmi. Ya. Mungkin mengenang masa lalu, membangkitkan sejarah, tapi tentunya apa yang seperti yang tadi Inti sampaikan bahwa kita adalah semua sama ya. Apapun yang teman-teman menjadi ini itulah jadikanlah hikmah dan pelajaran. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat semuanya ya. Amin. Dan kita tetap menjadi kebanggaan SMA Negeri 1 yang senantiasa menjaga nama baik alma maternya. Nah, sukses untuk kita semua. Sukses untuk bersama ya. Sukses untuk reuni ya SMA Negeri 1 Sukabumi. Mudah-mudahan acaranya lancar dan insya Allah saya hadir ya pada saatnya. Terima kasih Cid. Mungkin itu salam buat teman-teman semuanya. Oke.
Oke. Ya, terima kasih ya. Sekali lagi aku banyak banget terima kasih buat teman-teman semua. Teman-teman tetapkanlah tujuan dan tentang diri Anda dan capai tujuan tersebut dengan jalan yang benar, tujuan yang benar, niat yang benar, karena semua itu akan berbalik menjadi kebenaran yang kita lihat dalam porsi dan jalan kita masing-masing. Jalani hidup kita dengan sehat, jadikan setiap momen berarti, bangkitlah di atas rintangan dan fokuslah pada hal-hal yang positif. Kami selalu menunggu untuk Anda semua, untuk teman-teman semua kehadirannya, karena semua bentuk reuni Perak Semansa 96 ini hanya untuk mendekatkan agar kita tidak tersekat, apalagi terserak. Begitu ya teman-teman. Terima kasih banyak waktunya. Sehat selalu. Salam semua buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Cit. Sama-sama, Inti.